warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Pak Haji Mak Munir. Ya mungkin yang masih kangen karena udah lama nih jarang menyampaikan materi ataupun mungkin motivasi lah intinya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sahabat petani Indonesia tentunya yang cerdas ya. Nah, kali ini saya hanya mengupas sepintas saja ya, karena memang ini menjadi satu hal yang perlu diperjelas ya. Kenapa saya hanya mengulas sedikit saja? Karena ini ya tentunya kita berkaitan dengan eco farming ini ya. Ya, eco farming ini bukannya sekedar pupuk ini. Boleh dikatakan super pupuk. Karena kita tahu ya, yang namanya pupuk itu bahasa di pertanian, kalau bahasa umumnya itu nutrisi ya. Nah, yang namanya pupuk atau nutrisi itu prinsipnya itu bisa langsung dimakan, bisa langsung diserap. Itu pupuk. Beda dengan bahan. Jadi bedakan antara bahan organik lah misalnya, atau pupuk organik lah. Nah, kalau pupuk organik itu berarti itu yang siap diserap. Makanya kembali kepada pupuk eco farming yang saat ini mungkin lagi diperbincangkan oleh hampir semua petani Indonesia. Apakah boleh ini kalau misalnya tanpa fermentasi? Oh, boleh sekali. Ya, kenapa? Karena ini sudah siap saji. Bahkan saya kemarin meliput sebuah video di sebuah tanaman sawit, cukup diinjeksi aja ini sudah bisa diserap. Intinya ini udah siap saji. Artinya di dalam ini tuh sudah ada makanannya siap saji. Nah, terus satu hal lagi yang menjadi catatan, makanya petani seringkali kadang-kadang bilang ini pupuk organik, ada bilang ini bahan organik, yang mana yang benar? Ya. Jadi yang dikatakan pupuk organik itu siap saji. Contoh nih ya, petani pada umumnya kan tahu kan namanya kotoran hewan, sisa tanah dan sebagainya. Itu namanya bahan, Pak. Bahan, Ibu, Bapak Ibu sekalian. Nah, bahan ini menjadi sesuatu yang nantinya menjadi makanan. Jadi, ini plusnya kedua nih. Eco farming ini bisa juga untuk mematangkan kembali atau mengurai kembali, atau istilahnya membuat proses di mana yang tadinya bahan menjadi makanan yang harus siap saji. Contoh sederhana, kita semua makan nasi kan? Ada nggak orang makan beras? Nah, beras itu bahan organik misalnya. Nah, kalau pupuk organik itu nasinya. Nah, itu kira-kira. Jadi di sini kita hubungkan dengan eco farming maupun dengan pupuk lainnya. Yang namanya pupuk organik itu adalah pupuk yang siap saji. Ya, ini juga bisa untuk menjadi proses pematangan kembali bahan yang mungkin tersisa dalam tanah, mungkin juga bisa dari kotoran hewan ataupun bahan organik lainnya bisa disempurnakan menjadi makanan yang siap saji. Ingat, bahan organik yang belum siap saji atau belum matang, misalnya itu baru lalu ditaburkan ke tanaman ataupun disebarkan ke tanaman, itu efeknya bisa aja menjadikan masalah. Kenapa? Karena belum tuntas. Artinya belum diproses secara lanjut, ya dikatakan fermentasi. Nah ini ya, bahwa di eco farming ini terus terang aja Bapak sekalian, kenapa viral? Kenapa ini menjadi satu penasaran bagi semua kalangan para petani? Karena ini ibaratnya beberapa sisi manfaatnya luar biasa. Bisa untuk makanan siap saji, bisa untuk menjadi starter daripada penguraian bahan organik, ataupun untuk memproses ulang residu pupuk kimia. Bahkan yang terbaru dari produk ini yang ini update sekali gitu ya, itu juga sudah ada di sini yang namanya bakteri fotosintesa. Nah, ini menariknya. Bakteri fotosintesa apa sih fungsinya nanti? Nah, ini bakteri fotosintesa sudah pernah diulas oleh para tim agronomis kita. Di antaranya Pak Jamal ya sudah mengatakan bahwa bakteri fotosintesa yang ada di dalam eco farming ini akan membantu membuka stomata kapan saja, dan itu akan memberikan peluang penyerapan pupuk itu lebih sempurna atau lebih banyak. Begitu maksudnya. Jadi walaupun namanya eco farming,
tapi ini sudah mengandung bakteri fotosintesa. Jadi ingat, bakteri fotosintesa ini adalah untuk membantu proses penyerapan lewat daun. Ya, kalau lewat tanah lain lagi, ada bakteri lain yang akan bekerja. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, hari ini saya hanya terkesan bahwa marilah kita berorganik ya. Karena berorganik itu sebuah solusi masa depan, akan menyelamatkan anak cucu kita dan akan pertahankan kesuburan tanah kita. Kalau kita bicara secara jangka panjang lah ya bahasanya, kita harus bisa mengedepankan pupuk yang benar-benar praktis, ekonomis, termasuk juga secara kajian teknis. Ini bisa menjadi satu optimisme buat para petani. Oke, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, para sahabat petani Indonesia, jangan ragu lagi lah. Dan saya juga alhamdulillah hari ini masih tetap jadi petani dan menjadi motivator dalam ini untuk para petani supaya memberikan pemahaman bagaimana kita mengelola lahan, bagaimana kita mengelola tanaman. Karena yang terpenting bahwa dalam konsep pemupukan adalah bagaimana nutrisi itu menjadi sebuah kebutuhan bagi tanaman kita penuhi secara maksimal. Nah, selain itu juga bahwa tanaman perlu juga tumbuh sehat dan akan memberikan satu hasil yang melimpah. Sebab apa? Ya karena pemupukannya sempurna. Jadi ingat sekali lagi, eco farming ini selain memiliki nutrisi yang siap saji, juga memiliki starter atau memiliki pasukan elit, yaitu bakteri-bakteri yang akan bekerja siang malam. Nanti akan memproses di dalam tanah, ada yang memproses dalam daun, yaitu fotosintesa. Dan juga insya Allah dengan eco farming ini kita akan mendapatkan kelimpahan rezeki. Oke, itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan, bahwa organik ya tetaplah organik. Jangan mengaku organik tapi di dalamnya kimia. Ya, itu ibaratnya nggak jelas lah. Ya, inilah keberadaannya ya, bahwa organik ini sangat menarik kita perbincangkan. Dan saat ini saya pribadi sudah terlanjur jatuh cinta lah dengan organik ya. Jadi untuk kimia saya no way. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbentang luas kekayaan alamnya. Terima kasih sudah nonton video YouTube saya, Haji Mak Munir Channel, Solusi Cerdas Bertani. Terima kasih juga bagi yang sudah like, komen, share, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Bagi yang belum, silakan klik subscribe supaya terus bisa mengikuti informasi video edukasi media Suluh Tani Cerdas dan Terampil. Eco farming, lahan subur, petani makmur. Salam petani cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.